Melihat Nabi Muhammad akan ditangkap oleh para penduduk, Abu Thalib bergerak cepat dan meminta rekan-rekannya untuk menghadang mereka. Ketegangan dan saling dorong terjadi di kedua belah pihak. Tiba-tiba saja cuaca berubah, angin berhembus sangat kencang. Air laut yang tadinya tenang bergejolak seperti akan terjadi badai. Patung berhala itu bahkan sampai roboh saking dahsyatnya. Sebuah ombak besar datang menerjang, kepanikan pun pecah. Mereka lari berhamburan menyelamatkan diri. Abu Thalib bergegas membantu Nabi menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Saat akan kembali, Abu Thalib menyaksikan beliau sedang memandangi lautan yang bergemuruh. Tiba-tiba muncul gelombang raksasa yang siap menghantam perkampungan itu. Dan ternyata atas izin Allah, gelombang itu melemparkan ribuan ikan ke daratan. Para penduduk yang tadinya marah kepada Nabi sekarang senang dan bersyukur. Mereka mengambil wadah dan beramai-ramai menangkap ikan itu sepuasnya. Begitulah keberkahan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab selama Rasulullah ada di antara mereka. Beliau diutus ke muka bumi sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Terlihat situasi kota Mekah di masa 7 tahun kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu tindakan kaum kafir Quraisy semakin kejam dan semena-mena terhadap kaum muslimin. Siapapun yang ketahuan memeluk Islam akan ditangkap dan disiksa dengan cara tak manusiawi. Para pembesar Mekah diam-diam bersekongkol membuat kebijakan sepihak sebagai upaya menghalangi dakwah Nabi. Hingga pada puncaknya Rasulullah dan para pengikut diusir dan dikucilkan dari kota Mekah. Mereka tinggal di sebuah lembah perbukitan yang panas dan gersang. Pengucilan itu sendiri berlangsung selama 3 tahun lamanya dan ini menjadi masa-masa sulit bagi kaum muslimin sebab seluruh akses ataupun jalur baik perdagangan maupun bantuan sosial diboikot habis-habisan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan dilanda kelaparan parah, bahkan sampai harus makan ranting dan dedaunan kering. Meski begitu, keimanan mereka tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Ketika Sayyidina Hamzah datang untuk menemui Nabi, beliau dihampiri anak-anak. Hal itu membuat Hamzah sangat sedih sebab beliau tak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Ketika umat Islam menghadapi masa-masa sulit di tempat pengasingan, Sayyidina Hamzah memutuskan untuk pergi ke kota Mekah. Dia berusaha mencari bantuan agar kaum muslimin tidak menderita. Tapi setibanya di sana, beliau malah menyaksikan Abu Lahab yang hendak menyiksa seseorang yang ketahuan memeluk Islam. Lalu dengan tegas Hamzah berkata, "Lepaskan dia, wahai Abu Lahab. Jika kalian melakukannya, maka aku bersumpah akan menebas kalian di tempat." Abu Lahab pun gentar sebab Sayyidina Hamzah bukan sembarang pria. Beliau dikenal sangat pemberani. Kemudian tiba-tiba Abu Sufyan muncul. Dia pemimpin utama kaum kafir Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Terjadilah perdebatan sengit di antara keduanya hingga akhirnya Abu Sufyan pun melunak dan membebaskan pria itu. Tapi dengan syarat tak boleh lagi tinggal di kota Mekah selamanya. Keberanian dan keteguhan Sayyidina Hamzah membekas di hati banyak orang. Beliau menjadi simbol perlindungan bagi kaum muslimin yang tertindas. Bahkan Rasulullah menjulukinya sebagai singa Allah atas keberaniannya membela Islam.